di sini boleh dipegang, boleh. Ada, saya buka dulu filenya. Meski waktu mengajar regulasi bimbingan skripsi. Kemarin terakhir tanggal 12 Juni tahun 2025 dari Dava ini di Cilacap, perusahaan angkutan B3 PT Putra Baja Tunggal. Kemarin ada sulfur itu black wave, aspal curah, angkutannya parafin, Minarix dan DCO. Pertama kan jenis barangnya apa saja sih yang diangkut di armada itu tadi udah disampaikan. Terus di masing-masing armada itu diangkutnya pakai apa dan jumlah yang diangkut itu berapa per hari ya. Terus tanggal 28 Juli baru mulai magang, sekarang tanggal 7 ya, sekitar 21 hari lagi. Di sana itu yang magang itu ada 4 orang, ada Dava, Dion, Yogi sama Fabian. Menghitung BOK nih, rencana Dava itu menghitung BOK, menghitung BP, efisiensi anggaran tiap armada. Jadi ini opsi-opsinya yang akan bukan skripsi apa nih, tugasnya ya apa-apalah kemarin tuh yang akan dilaksanakan. Untuk Dion, Oktava Dion, panggilannya Dion, di Cilacap perusahaan angkutan B3 Putra Baja Tunggal, sama analis BOK, penguatan metode active based cost berdasarkan aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang berikutnya evaluasi perlengkapan perlengkapan keselamatan atau perlengkapan atau apa aja, analis apa lupa kemarin. Oke, sebentar saya balas WA dulu. Mas Haji apa kabar? Langsung ke depan ngurus sertifikat dosen, menggunakan foto latar belakang biru. Untuk saya minta tolong foto, bisa kirim foto humas yang biasa. Oke, sebentar Pak, buang. Kemarin di Faris baterai saya habis, sebentar. Ambil charger. Sekarang tanggal 7. Oke. Senin 7 Juli 2025. Dava dulu ya? Silakan Dava, utarakan apa ya? Mungkin ya langsung ke intinya aja ya Pak. Iya. Mau mengajukan judul skripsi karena juga dari pihak Prodi sudah mengirimkan Google Form terkait pengumpulan judul. Iya. Dan itu kalau tidak salah tanggal 13 maksimal 13 Juli.
Majukan judul. Oke, judulnya udah ada. Siap. Untuk judul sudah ada, saya memilih satu judul ya, di antara beberapa judul yang saya pertimbangkan. Itu apa? Siap. Coba. Bisa barangkali bisa lebih dulu. Terus sambil ngobrol. Mungkin bisa sedikit, nggak sedikit sih, ya sedikit berbeda dari yang saya konsultasikan waktu terakhir bertemu dengan Pak Haji. Mungkin kalau yang sebelumnya mungkin menghitung BEP gitu ya Pak, dalam secara umum, ini mungkin saya bakal lebih secara general lagi, secara lebih umum lagi. Maksudnya tidak cuman BEP saja yang dihitung, tapi ada beberapa komponen-komponen lain yang dihitung seperti itu Pak. Karena saya kemarin juga sempat berbincang, ngobrol juga dengan kakak saya yang 32 yang ambil BOK juga. Selain BEP berarti apa? Tadi kan Mungkin kan dari senior saya, pandangan saya dari senior saya tuh menghitungnya, yang waktu itu kan senior saya bertanya tentang judul saya, dan senior saya tuh kayak ngomong atau bilang ya, kok kenapa terlalu merujuk gitu, kenapa nggak yang lebih general, nanti kalau yang terlalu merujuk apa nggak terlalu sedikit yang dihitung. Terus saya juga akhirnya dari situ saya iya juga ya, maksudnya banyak yang harusnya lebih bisa dimasukkan ke dalam tugas akhir, tapi kalau terlalu merujuk nanti takutnya terlalu lebih sedikit gitu. Intinya ibaratnya, tapi kamu belum sampai menyelam kan, ibaratnya dapat wawasan dari senior bahwasanya takutnya nanti kecil atau hitungannya sedikit, malah nanti lolosnya skripsinya tipis ya. Mungkin itu ya. Iya, jadi pertimbangannya. Jadi nggak masuk standar lah, nanti malah ditolak. Oke. Jadi saya lebih memilih yang mungkin sedikit lebih aman, agak luas lah ibaratnya, biar general. Makanya ini dipilihlah optimalisasi biaya operasional kendaraan angkutan B3 berdasarkan jadwal pemeliharaan PT Putra Tunggal Cilacap. Ya dari situ saya juga yang mungkin paling pas bagi saya judul itu. Yang menurut saya masih soalnya dari senior saya juga rata-rata tuh tarif gitu Bapak. Jadi seniormu itu sebelumnya PKL di mana? Di Batik Solo Trans Pak. Batik Solo Trans, angkutan umum. Iya. Ada yang di angkutan barang juga, cuman saya juga lupa tempat PKL. Oke, itu Batik Solo Trans angkutan umum. Dia armadanya berapa jenis? Dia menganalisa berapa rute? Dia menganalisa cuman satu trayek sih Pak. Cuma satu trayek. Satu rute saja. Ya sudah. Ini optimalisasi biaya operasional kendaraan berdasarkan jadwal pemeliharaan PT Putra Baja Tunggal. Biaya operasional kendaraan angkutan B3 kemarin kan kamu sampaikan tuh. Ya mungkin nanti yang di ketutup kurungnya. Iya. Oke, di bawahnya ya, studi kasus. Iya. Gitu ya. Pembatasan masalah. Oke, di situ ya dibatasnya. Oke, kalau terkait hal tersebut saya setuju, karena ada batasan masanya. Kalau bahasa kalimatmu ini soalnya nanti terlalu luas. Nanti mungkin bisa dibatasi kamu ngambil yang mana. Saya belum tahu, setelah nanti kamu di lapangan seperti apa, barulah kamu ceritakan ke saya. Oke, apa lagi Jafar? Paham ya apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan sekian Bapak yang bisa saya paparkan. Oke, ada pulpen sini ya. Ini aja nih ya. Saya bawa. Saya tanda tangan ya. Saya bawa. Di sini. Kira-kira sebelum PKL udah bisa bab 1 bab 3?
belum ada masuk materi, itu tinggal copy paste ke laporan apa seniornya kan. Bisa. Mungkin C dan D Nggak di print, cuma draft, soft file atau di drive. Bisa ya, copy paste, tinggal ganti nama. Ibaratnya. Oke, berarti Dava sementara ini udah ya. Oke, nanti barangkali setelah saya ngobrol sama Dion ya. Dion. Sebentar dulu saya buat catatan dulu. Dava ini tadi dapat masukan dari senior yang ada tahun kemarin. Iya, tahun angkatan 32 tahun kemarin. Yang udah lulus. Baru lulus tahun 3 ini. tingkat 4. Iya. Di trans apa namanya? Batik Solo. Di apa namanya, di kopi baru. Kan udah punya, kan udah ada, sebelumnya udah ada nih laporan magang yang kemarin kamu kirim tuh. PT Putra Baju Tunggal angkatan Akhan, Ivan, Raju, Adi, Nova tahun 2024 ini. Oke, bisa ya. Ya, sekarang Dian, silakan Dian. Jadi kemarin Itu dipasang terang. Masih nyala biru. mati Pak. Mati. Mati nggak ya? Mati juga. Udah. Ini aja. Mati. Siapa belum? Ya, silakan Dian. Di Mbak kemarin kan sudah sempat ngobrol sama Bapak. Jadi saya ngambil tentang antara penggabungan dari K3 sama BOK. Jadi tentang analisis dampak biaya kepatuhan regulasi keselamatan terhadap biaya operasional kendaraan pengangkut barang berbahaya pada PT Putra Baju Tunggal. Antara BOK dan K3 ya? Iya. Jadi nanti skripsi ini akan membahas tentang gap biaya antara gap biaya akibat regulasi itu Pak. Jadi nanti kalau misal K3 itu kan perusahaan angkutan barang berbahaya itu kan pasti harusnya ketat kan tentang cara mengangkutnya, tentang K3-nya. Tapi itu udah pasti menambah biaya. Jadi saya akan menghitung ketika keadaan apa adanya sama keadaan waktu ketatnya gitu Pak, sesuai regulasinya yang benar gitu. Jadi nanti saya menentukan tarif-tarifnya dari 2 jenis tarif itu. Kemudian 2 jenis tarif tarif ketika K3 semuanya dipenuhi, semua yang belum dipenuhi. Nah nanti juga PP-nya akan saya masukkan. Kemudian perhitungan ROI-nya Pak, Return of Investment, dari 2 jenis tarif itu. Oke, saya paham. Saya balik lagi nih, angkutan yang dianalisis yang mana? Saya pengennya Kan ada banyak jenis kan? Ada 4 jenis tuh. Itu nanti akan saya hitung semua Pak. Yang jadi masalah itu kan yang belum diketahui itu rute atau pengirimannya itu Pak.
angkutan terdahulu. Kalian nggak boleh laptop ya, nggak apa-apa guys. Ada sulfur wax, slag wax, paraffin wax. Ambil gelas kecil, walaupun kecil nggak apa-apa. Ini setiap ini kan BOK-nya masing-masing nih. Walaupun mepet-mepet mirip-mirip lah ya. Kayak BBM-nya terus dan lain-lain. Oke, ini nanti kendalanya paling kalau misalkan kan ini beda sama angkutan apa namanya, angkutan trans tadi yang sampaikan tuh angkutan Transbaltic Trans ya. Iya. Yang rutenya udah pasti. Iya. Kan ini ada yang langganan, ada yang Iya. ya kan lebih apa namanya, lebih random ya kan. Kalau senior itu lebih mudah karena rutinitas dan tiap saat itu. Jadi nanti saran saya masuknya kemana tuh Pak? Tarifnya itu per kilometer. Jadi jatuhnya per kilometer. Jadi kemanapun dia ngantar ke Jawa, ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya udah masuknya ke dibulatkannya ke per kilometeran. Jadi kamu bisa pakai untuk menjawab pertanyaan. Nah ini hitunganmu kan ini misalkan ditanya dari mana ke mana. Jadi tinggal menyesuaikan jaraknya, tergantung jarak. Walaupun ada lagi namanya mungkin dalam 1 bulan misal ada beberapa rute, totalnya berapa kilometer, ini di rata-ratain per kilometer. Itu artinya jatuhnya per kilometer. Kalau yang angkutan bus itu kan udah ketahuan ya. Dari sini ke misalkan dari Jakarta, dari Tegal ke Semarang udah rutin aja. Kalau dari yang apa angkutan ini kan sifatnya kecuali yang langganan saya bilang ya. Nah itu kan apa namanya biayanya masing-masing. Makanya betul apa yang kamu sampaikan tadi, dia BOK-nya terus di rata-rata. Nanti saat ini kan kita asumsikan bahwasannya mereka itu enggak melakukan sesuai dengan K3. Kita asumsikan ya. Kita asumsikan mereka tidak sesuai dengan BOK. Asumsikan tidak sesuai dengan K3. Kamu kan mau buat kalau misalkan sesuai K3 biayanya jadi berapa? Biayanya jadi berapa dan selisihnya berapa ya? Terus setelah dihitung selisihnya berapa, kamu ROI-nya mau ditanya kan, break-even point atau ROI kan? ROI atau break-even point nanti pada tahun keberapa ini sudah balik modal. Tapi sebenarnya kalau ini itu ibaratnya bukan balik modal, ini udah balik modal mungkin lebih ini nggak sih apa namanya, worth it atau enggak? Menurut saya itu jatuhnya apa ya, analisisnya apa itu, worth it apa enggak sih kita melaksanakan K3? Mungkin kalau kamu asumsikan dengan taat pada aturan, kalau melanggar aturan itu jatuhnya ke pasal berapa dan jatuhnya ke apa, jatuhnya ke pelanggaran apa, denda apa. Nah itu nanti bisa denda itu kalau misalkan terjadi atau kecelakaan itu jika terjadi ya, kalau nggak ngikutin standar K3 yang telah ditetapkan berarti kamu harus cari aturannya, aturan tentang angkutan barang itu seperti apa.
Jadi aturan tentang angkutan barang itu kriteria ini perlengkapan apa aja yang harus ada di sini kan? Di angkutan ini perlengkapan apa aja yang harusnya ada. Nah, kalau udah tahu perlengkapannya apa aja, kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Berarti dari yang harus ada dikurangi kurangnya. Misalkan angkutan ini nggak ada apar, berapa harga apar? Nah itu kan nanti dibagi per kilometernya. Nah, karena kita mau buat per kilometer, misalnya aparnya nggak ada. Misalkan harus ada CCTV-nya harganya berapa? Kan selisih di jumlah tuh. Nah, setelah dijumlah ketahuan ini harusnya ditambah lagi biayanya berapa. Nah dari biaya yang berapa kamu jadi tahu. Kalau nggak lengkapi ini, maka jika terjadi kecelakaan kamu pakai narasi berarti jatuhnya. Narasi bisa menyebabkan kecelakaan yang akan merugikan sekian rupiah misalkan. Atau akan pelanggaran apa yang menjadi alasan kamu untuk melengkapi ini. Dan ini jujur kalau kamu berhasil ini bagus, kamu nanti Polbit ya. Nah, Polbit kamu bisa menyampaikan kepada setiap angkutan B3 di seluruh Indonesia. Kalau kamu ditempatkan di bagian inspeksi, kamu bisa tahu memberikan alasan yang logis kepada angkutan-angkutan B3 bahwasanya dilengkapi Pak, karena dengan Bapak melengkapi Bapak melanggar pasal ini. Nah, jadi kamu tahu kekurangan dari suatu perusahaan. Dan narasi tentang jika terjadi kecelakaan kan rugi jika tidak terpenuhi itunya harganya itu, berarti bukan dalam bentuk nilai atau jadi cuma narasi aja. Bisa nilai. Tergantung apa yang kurang. Misalkan misalkan ini harusnya adanya rem, jadi remnya misalkan remnya nggak ada, misalkan harusnya ada rem, ini remnya nggak ada. Ini contoh ya, bukan berarti yang sesungguhnya. Remnya nggak ada, rem harganya berapa? Misalkan 5 juta. Tapi kalau nggak ada rem, truknya bisa hilang. Truknya harganya berapa? Terus tangki yang dibawa berapa? Jadi selisih kan. Bapak dengan mengirit rem 10 juta, Bapak bisa rugi. Truk ini berapa? Dikurangi. Jadi narasi yang bersifat bisa diperhitungkan lah. Misalkan CCTV. Kenapa perlu CCTV? Kalau ada ngantuk gimana? CCTV-nya model berapa? Tahu kan nanti keluar uang tuh. Misalkan ada aturan di dirjennya, saya kan belum lihat ya. Dirjen misalnya ada CCTV, ternyata CCTV-nya harganya 5 juta, wah, atau enggak 3 juta, wah itu biaya lagi Pak keluar. Tapi dengan tidak adanya CCTV, misalnya CCTV yang bisa berbicara atau apa, Bapak bisa mungkin kalau supirnya ngantuk bisa terjadi kecelakaan. Atau tadi misalkan sebelum berangkat kendaraan pengemudi harus ceknya pakai apa? Alat tes beli, terus tenaga kesehatan beli, biaya lagi itu keluar. Tapi jika tidak dilakukan maka misalkan seperti itu jadi bisa terukur secara nilai rupiah, bisa. Itu bisa berdampak pada biaya operasional kan, itu jadi overheat kan. Nah, seperti itu. Tapi nggak usah cari-cari, yang ada sesuai dengan aturan pemerintah aja. Kecuali kamu mau, misalkan kamu jadi konsultan terus kamu udah ahli di bidang keselamatan angkutan barang, kamu dijadikan konsultan, Pak kira-kira apa lagi sih nih, perusahaannya kaya raya apalagi nih Pak, beli ini ya, kamu jadi konsultan, bukumu itu bisa dibeli sama orang.
panen. Jadi kamu bisa menghasilkan uang juga tambahan. Kedepannya itu sudah mereka membayangin kamu jadi ahli ini. Kamu bisa memberikan konsultasi, bisa memberikan ini audit keselamatan angkutan barang dokumen, keselamatan angkutan barang B3, kamu analisis sudah aturan latar belakang jadi bukunya kamu jual. Itu di luar PNS. Iya. Tapi kan kamu jual ilmu kan, nggak korupsi nggak apa. Ilmu yang kamu punya kamu aplikasi, makanya serius. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kamu di bidang TNI. Saya nangkap apa yang kamu akan tulis. Ini bisa beberapa dokumen. Nah, misalkan audit angkutan sulfurnya beda, strike nya beda, parafinnya beda, aspal curahnya beda. Nah, ini satu perusahaan kamu bisa dapat 4 pekerjaan. Perusahaan lain nah beda lagi karakter. Di samping selain kamu mendapatkan ilmu, terus mendapatkan kalau ilmu dampaknya ya inilah ya, nama, terus dapat rezeki, kamu juga bisa amal jariah ibaratnya, ilmu yang bermanfaat orang lain jadi apa ya, selamat lah jalan. Jadi multi impact. Kalau kamu serius iya serius multi impact. Ahli sulfur anjir. Kalau udah jago jadi pembicara, undang di luar negeri. Nah itu ke depan. Ya saya nangkap mana tanda tangannya. Analisis dampak biaya kepatuhan keselamatan terhadap biaya operasional. Analisis dampak biaya kepatuhan. Karena dia patuh terhadap aturan, dia harus membeli ini, membeli itu. Nah, karena itu akan terbebani pada biaya operasional. Gimana menurut kamu analisisnya? Masih worth it atau enggak? Masih inilah, masih ini enggak kira-kira? Ini S2 ya? Tesis. Kamu analisis dia patuh apa enggak? Tuh, ini aja udah 1 judul. Kamu ngecek itu sesuai aturan, oh iya ya sesuai, berarti tingkat kepatuhannya sekian persen itu udah jadi 1 judul. Tambah lagi terhadap. Saya kemarin bilang skripsi itu cuma 1 teori dipraktekkan untuk 1 masalah. Kalau kamu ini kan 2 nih, kepatuhan sama biaya operasional. Skripsi tesis. Gimana? Ada setelah saya ngobrol ada yang kira-kira? Oh iya, semua di yang kan saya waktu itu udah di buku apa, tapi namanya Haji kan belum ada, itu isinya dosen lainnya mungkin. Iya, monggo. Pokoknya saya antar kamu sampai sebelum kamu keluar keluar dosennya, Mas. Nanti kalau udah sah keluar dosennya, saya serahkan ke dosen yang bersangkutan. Karena memang saya belum fungsional. Saya udah pernah cerita proses dan saya nggak terbebani oleh ini apa namanya bimbingan.
terbebani oleh bimbingan. Ini saya membantu kalian karena ya kalian minta ke saya dan saya oke kan, dan saya nggak mau banyak-banyak karena saya bukan fungsional gitu. Tapi kalau misal bisa, masih bisa lah pelatihan masih bisa. Kalau secara aturan sih masih bisa. Masih bisa. S2 dan dosen. Kamu udah konfirmasi ke prodi? Nah, caranya kamu konfirmasi ke prodi. Saya mau Pak Haji jadi pembimbing saya. Itu nanti dari prodi dibuka lah satu. Kalau dia berkenan. Kalau berkenan maksudnya kalau misalkan dosen fungsional ini belum dapat di pembimbingan, kan minimal itu kalau nggak salah satu dosen fungsional itu 5 atau 4 ya, kalau nggak salah. Jadi kalau belum ada 4 dia wajib ya hukumnya. Kalau kenapa saya bilang wajib, karena kalau nggak dia punya bimbingan 5 atau 4 dia kreditnya turun. Kalau saya enggak, maka dia wajib untuk punya anak bimbing. Repot ya nanti kamu misal dapat dosen yang nggak sesuai, misal nanti tiba-tiba disuruh ganti judul gitu. Makanya Kak, saya punya, kamu harus punya justifikasi cerita yang saya sampaikan ini kemarin loh. Kamu harus menyampaikan dengan detail. Saya tadi ya saya bilang arah ke depan. Saya mau jadi ini, mau jadi sampai nanti barangkali saya ahli di bidang sulfur. Kamu harus yakin. Skill meyakinkan orang. Iya. Kamu tuh S1. Mampu kamu meyakinkan orang. Dan kamu udah saya kasih pandangan ini bagus, bisa dipakai nanti di tempat-tempat kamu misalkan disuruh inspeksi dan lain-lain. Atau ada yang kurang pas penjelasannya dan logis itu masuk itu lapangan ya lapangan. Dan saya bilang tadi kan coba judul mana? Siapa? Kamu konfirmasi ke Pak Iya kalau memang karena saya nggak punya kewajiban. Saya nggak kenal kalian juga saya senang. Kenapa senang? Saya nggak terbebani. Saya ketemu kalian juga senang, saya bikin konten gitu. Tapi angka kredit saya nggak dapat. Nah ini kan benar nih, kalau ini skripsi berdasarkan jadwal, jadi sesuai dengan jadwal yang jadwalnya segitu. Skripsi ya belajar meyakinkan siapapun itu nanti saya ingin menjadi seperti ini. Kedepannya saya ingin seperti ini. Jadi nanti pada saat saya pada saat saya nanti ditugaskan di balai ataupun di mana, saya bisa ahli di bidang menghitung biaya operasional. Terus jadi saya tahu tentang keselamatan di angkutan barang itu, kenapa bisa terjadi kecelakaan, karena ada pengurangan part-part yang harusnya dibeli sesuai dengan aturan. Nanti kamu cari ya, sesuai dengan aturan ini, karena ada efisiensi maka sehingga menumbalkan yang namanya keselamatan. Mantap kata-kata. Ini Pak, makanya saya perlu analisis. Kamu kasihlah cari-cari berita tentang kecelakaan angkutan barang. Kemarin Pak, Aqua galon itu di jalan Tol Jagorawi, kecelakaan Pak, banyak orang meninggal. Nah saya tergugah untuk mengambil judul ini demi kemanusiaan. Kalau bisa nanti gini, siapapun dosennya ya, dan rencana saya ini ingin membuat jurnal terkait ini, entah sampai entah enggak ya.
rencana saya akan menjadi jurnal, tapi itu insya Allah diterima. Saya ingin sampai jurnal, misalkan ya, tapi kalau nggak sampai juga nggak apa-apa, yang penting judulmu gue. Oke. Pak, untuk BOK ada yang sampai Sinta 2. Sinta 2 itu berarti jatuhnya berarti saya kurang tahu. Saya kemarin itu yang itu sih si siapa namanya lupa saya. Nggak sampai Sinta, cuman jurnal PS kemarin. Itu laporan magang tapi siapa namanya ya? Lupa saya. Taruna. Chandra itu laporan PKL. Berarti kan ibaratnya laporan kalian itu sama bangsa lain, kampus lain diakui seperti itu. Kalau terkait kayak misalkan dosen ini atau ini, itu sifatnya subjektif ya, kecuali yang disampaikan teori dan sesuai dengan aturan. Oke, tapi kalau kayaknya nggak gini deh, nah itu udah pakainya perasaan itu. Jadi sifat-sifat subjektif kalau bisa kamu cari dasar-dasar aturannya, jangan lupa dilengkapi pas nanti. Jadi tahapmu ada dua. Pertama yang itu majukan ke Kaprodi, kamu laporan ke Pak Prodi, kamu boleh maksudnya kamu meminta kepada Kaprodi untuk nama saya dijadikan dosen pembimbing, entah J2 entah 1, silahkan. Kalau nggak bisa berarti kamu sesuai dengan keluarnya di mana, dosennya siapa, dan kamu punya tugas tambahan untuk meyakinkan dosen nanti yang akan keluar untuk menerima skripsimu, calon judul skripsi. Jadi ada dua opsi. Yang pertama, langkah pertama kamu bilang dulu konsultasi ke Kaprodi untuk meminta saya sebagai meng-ACC ya. Meminta kan udah oke. Meng-ACC secara legal bahwa saya dosen pembimbing. Yang kedua, kalau opsi pertama gagal, opsi kedua segera atau menunggu dosen keluar dan kamu siapkan argumentasimu terkait. Kapan keluarnya? Belum ada informasi. Kalau bisa kamu copy paste itu laporan lama, kamu baca lagi dengan detail, kamu juruskan ke arah situ kan, kamu bisa bantu lah cek GPT dan lain-lain kan. Kamu baca, kamu arahkan ke situ laporannya, kalau kamu arahkan ke sini. Kamu udah sampaikan bahwa saya sudah sampai bab 3. Nggak ada 3 kalanya. Ada ya, itu fokus. Kalau diganti gimana? Berarti kamu belum bisa meyakinkan. Apakah ada jurnal tembus sampai Sinta 2? Saya belum pernah tahu. Barangkali kamu cari. Saya mau contoh ini Pak, Sinta 2. Udah. Kata apa? Gue pengen Pak nyampe tembus jurnal gitu. Itu plusnya kedepannya itu bagus lah ibaratnya. Kalau ibaratnya tahapannya kamu udah tahu lah sampai ke sana, tapi paling enggak saya mengajak kalian untuk memimpi sampai ke langit lah. Paling enggak kan nanti kalau jatuh jadi awan lah, paling enggak kalau mimpinya sedikit lah. Tapi saya ngasih jalan step-stepnya gini, tangga-tangganya gini yang kalian harus lalui, biar kalian punya pemikiran untuk sampai ke sana caranya gimana. Gitu. Oke, clear, udah ada tanda tangan, tamanya kan udah tanda tangan. Nanti kalau ada ini kita
datang sini ngobrol bab 1 bab 3 kalau mau kita bikin janji lagi. Nggak ada sedih.